Shalom Ananda sekalian, kiranya dalam keadaan sehat selalu dan semakin diberkati Tuhan. Baiklah, selamat pagi. Miss akan menyampaikan materi tentang pengharapan. Ananda sekalian, kita tahu pengharapan, contohnya petani mengharapkan hujan di musim kemarau agar sawahnya mendapatkan air yang cukup. Petani berharap. Contohnya lagi, penjual es mengharapkan panas di musim hujan agar dagangannya habis dibeli oleh orang lain. Itu adalah pengharapan. Bahkan Ananda mungkin mengharapkan nilai tertinggi dari hasil belajarnya agar dapat melakukan atau melanjutkan pendidikan di sekolah selanjutnya. Misalnya ini nilai ujiannya atau baru tamat, lalu dia akan melanjutkan ke SMA terbaik. Nah, itu juga butuh nilai. Itu adalah harapan. Tidak jarang orang berlaku curang untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Lalu apa itu pengharapan? Apa yang dikatakan Alkitab tentang pengharapan? Nah, ini dia. Dalam KBBI, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Di dalam Alkitab, pengharapan mencakup hal yang lebih dari sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu. Lebih. Sebab Alkitab berbicara tentang pengharapan berhubungan dengan masa depan, kepastian di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dan erat hubungannya dengan janji-janji Allah. Alkitab selalu menjelaskan pengharapan dalam konteks keyakinan dengan janji-janji Allah yang pasti akan diterima di masa yang akan datang, meskipun tidak ada jaminan secara fisik selain janji Allah itu sendiri. Ini pengharapan juga menyangkut sikap orang percaya mengenal Allah atau cara hidupnya yang mengandalkan apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan karena sesuatu yang akan diterima di balik pengharapan itu sendiri. Itu yang A. Yang B, kita lanjutkan Ananda. Sauh yang kuat. Ini sauh bukan nama orang. Sauh kita pelajari. Semua orang harus memiliki harapan. Orang yang tidak mempunyai harapan akan hidup dalam keputusasaan. Dia gak akan semangat hidup. Dia hanya meratapi keadaannya yang sangat menyedihkan. Kita contohkan seperti Naaman dalam cerita Alkitab, panglima Raja Aram yang dihormati dan disayangi raja, di mana ada seorang pelayan kecil di rumahnya, seorang percaya kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan, karena panglima Naaman ini penyakit kusta yang dideritanya. Jadi saat itu dia memiliki pengharapan bahwa dirinya itu bisa sembuh. Lalu ia berangkat ke Samaria dan dia menemui nabi tersebut dan dia mendapatkan sambutan yang sangat baik. Nabi Elisa tidak keluar menemui Naaman. Nabi Elisa hanya memberikan pesan melalui seorang suruhannya agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Sambutan ini di luar dugaan Naaman. Ia menyangka Nabi Elisa akan keluar menemuinya, lalu menggerak-gerakkan tangannya untuk membuatnya tahir. Namun yang menemui Naaman hanyalah seorang suruhan. Naaman pergi dengan panas hati, tetapi para apanya mengingatkan dia pada pengharapannya untuk sembuh. Dan sembuhlah ia dari sakit kusta itu, menjadi tahir. Pengharapan akan kesembuhan dan menjadi tahir adalah sauh yang kuat bagi Naaman sehingga ia dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya melalui Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ketika Raja Hizkia juga sakit, bahwa dia mengetahui dari Nabi Yesaya bahwa ia akan mati, ia tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Namun Hizkia sedih, menangis, meratap, berdoa. Namun Tuhan akan menjawab permohonannya. Ia memohon kepada Tuhan dengan pengharapan dan Tuhan menjawab doanya. Hizkia mendapatkan tambahan 15 tahun lagi usianya karena memiliki pengharapan. Harapan tidak terlepas dari iman. Pengharapan adalah sauh atau jangkar yang kuat. Jangkar adalah pengait penahan agar kapal tidak terombang-ambing oleh ombak laut. Jadi, pengharapan itulah yang dapat membuat seseorang bertahan dalam segala penderitaannya. Orang yang tidak mempunyai pegangan atau jangkar yang kuat dan teguh akan mudah putus asa dan meninggalkan semua impiannya.
Baiklah Ananda, kita harus memiliki harapan, kita harus berpengharapan kepada harapan yang benar, yaitu Yesus. Pengharapan bukan sekedar impian atau angan-angan, tetapi iman kepada Tuhan. Jadi setiap orang harus memiliki pengharapan kepada Tuhan, agar dapat tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Kita next, bagian C. Di saat kita memiliki pengharapan, selalu ada jalan keluar. Kita tahu bahwa Abraham itu adalah yang lembut, di mana dia diperintahkan Allah untuk taat, untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yang udah lama dia tunggu. Dia percaya, dia tetap taat. Namun Tuhan punya rencana, di mana Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu ada seekor domba yang sudah disediakan Tuhan, sehingga anaknya tidak dipersembahkan. Tuhan hanya menguji ketaatan Abraham. Nah, disitulah kita belajar Allah menyediakan jalan keluar bagi kita yang percaya. Pada saat Zakheus juga, dia orang pendek, dia tidak bisa melihat Yesus, tapi dia memilih untuk mencari pohon yang tinggi lalu memanjatnya. Zakheus akhirnya melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tetapi Yesus melihat isi hati Zakheus. Akhirnya Zakheus tidak hanya melihat Yesus, tapi Yesus juga menginap di rumahnya dan makan bersama-sama dengan keluarganya. Zakheus tidak hanya melihat, tetapi menjamu, berbicara, memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Jalan keluar yang diberikan Allah kepada Zakheus jauh lebih besar daripada sekedar memanjat pohon seperti yang dipikirkan oleh Zakheus. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu berusaha meraih harapannya. Semakin besar harapannya, semakin kuat ia mencari jalan keluar. Namun jalan keluar tersebut hanyalah di dalam Tuhan. Sama halnya seorang remaja putra yang sedang jatuh cinta. Jika ia merasakan bahwa sang putri memberikan harapan kepadanya, ia akan memikirkan 1001 cara agar dapat menjumpai putri yang disukainya. Demikianlah seseorang yang memiliki harapan kuat akan mencari, menemukan, dan akan ditolong Tuhan untuk menemukan jalan keluar yang baik. Baiklah Nanda, kita lanjut D, di mana di dalam pengharapan akan ada masa depan. Allah itu adalah setia, ia tidak hanya mengasihi, tetapi ia tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janji-janjinya, dia tidak pernah berdusta. Manusia harus berharap kepada janji-janji Allah, karena Allah menjamin pemenuhannya dengan namanya sendiri. Kita tahu dalam Ibrani 6 menggambarkan pengharapan seperti sauh. Sauh yaitu jangkar yang mengaitkan atau menahan sebuah kapal agar aman dari goncangan ombak lautan. Menghubungkan antara kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan. Pengharapan adalah pengantar kepada masa depan yang diharapkan, bukan masa depan itu sendiri. Orang yang mau masuk surga harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab pengharapan kepada Kristus itulah yang akan membawanya sampai kepada kehidupan kekal di surga kelak. Pengharapan kepada Yesus Kristus hanya akan dimiliki oleh orang yang percaya kepadanya. Masa depan orang percaya adalah kehidupan kekal, itulah alasan orang percaya menaruh pengharapannya kepada Kristus satu-satunya. Jadi percayalah, ketika Anda semua punya pengharapan, maka akan ada masa depan ketika Anda sekalian menyampaikan semua pengharapan kepada Tuhan, kepada Yesus, beriman dan percaya akan janjinya, semua akan ditepati. Begitulah materi kita hari ini, Anda sekalian, kayak Tuhan Yesus memberkati. Shalom.